Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Lukmanul Hakim dengan NIM 2423020015 dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan mengerjakan proyekan dari mata kuliah Sistem Basis Data. Kepada yang terhormat Bapak Iin Solihin Engkom, saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini kita langsung saja ke penampilan proyek hasil UAS saya. Baik, di sini kita ke penampilan dari tugas ujian akhir semester 6. Oke, kita ke dibagi dulu. Kita lihat tugas UASnya apa saja. Baik, kita langsung saja ke challenge yang pertama. Challenge yang pertama yaitu instalisasi dan create table. Baik, di sini kita lihat, di sini saya sudah menginstal XAMPP untuk buka ke host PHP. Di sini saya sudah membuat DB-nya dan beberapa tabel. Di sini inventory system. Saya sudah membuat beberapa tabel di sini. Baik, berarti jalan yang pertama sudah saya ucapkan. Kedua, relasi antar tabel atau function key, menambahkan tabel lain untuk direlasikan. Pada database menimbang dua tabel lalu relasikan. Kedua tabel tersebut terlihat pada menu desainer PHP MyAdmin. Jika sudah garis antar tabel melakukan reaksi sudah berhasil, pastikan adjustment table in ODB dan tipe data bagian sama persis dengan tabel ini. Kita penampilan ODB, kita lihat dulu. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, untuk perelasian garis kita lihat langsung saja ke menu desainer. Series saling double-nya ada 4 garis. Dan 4 garis. Berarti kita sudah mengerjakan series kedua, lalu melakukan multi relasi constraint, membuat minimal 3 tabel harus terlihat pada menu desainer. Nah, 3 garis data, kemudian constraint, pastikan pada menu struktur relation view kamu memiliki opsi yang tepat, apakah baik atau cascade pada bagian undelete dan unupdate. Jika belum paham, maka tekan titik. Nah, di sini saya sudah men-searching apa itu asterisk dan yang lain-lain. Nah, cascade itu menghapus atau mengubah juga data tabel anak secara otomatis. Itu cascade. Kita lihat lagi. Nah, penjelasan dari onDelete. Jika ada data mahasiswa yang dengan NIM 3 dan masih ada pinjaman oleh mahasiswa tersebut di tabel peminjaman, maka tidak bisa menghapus. Nah, unupdate asterisk, jika kita mencoba mengubah NIM mahasiswa maka akan gagal untuk mengubah. Itu restrict, dan restrictnya itu berarti larangan atau menghapus mengubah data tabel induk jika masih ada data yang berasal ke tabel lain. Kita lihat di tabel stok. Tabel struktur, relation view, tampilan hubungan. Di sini kita menggunakan onDelete asterisk, unupdate asterisk. Ini yang maksud tadi dalam
Karena ini untuk tadi undelet history itu undelet history kan tadi. Jika kita menambah data mahasiswa dan tidak dan masih memiliki pinjaman oleh mahasiswa tersebut atau pinjaman, maka tidak akan dibeli. Sama halnya dengan ketika stok kategori. Nah, ini kategorinya, kita kategori, kita menambahkan kategori. Nah, si kategori itu mempunyai stok barang, otomatis ini hapus. Nah, seperti itu. Kita menambah supplier. Kalau supplier sudah mempunyai transaksi dengan perusahaan kita, nah bisa itu. Baik, lanjut ke challenge selanjutnya. Menambahkan unique key sudah pasti, kita pasti untuk menambahkan membedakan ID. Nah, ID untuk penentuan transaksi kita lihat. So jadi ini ID-nya dan mempunyai stok ID, mempunyai kunci kuning atau ini, dan unique di kategori dan supplier. Karena kita di sini mengambil kategori ID untuk mengambil kategori barang dan kunci supplier ID untuk mengambil data supplier ID di supplier. Lanjut ke selanjutnya, demokan perintah agregat SQL. Misalkan jika aplikasi tentang data MLS ini, kalau di sini saya kan memakai barang, di sini saya cuma memakai ya, itu baik untuk menampilkan semua data tabel. Kalau sini saya menambahkan stok ID, terus kategori ID, dan nanti ditampilkannya yang di PHP ID ini di localhost. Lanjut lagi, menampilkan data mahasiswa. Tips buat koneksi mahasiswa melakukan pengulangan kan while row. Nah, di sini kita masuk ke kode kode. Terus ada dashboard, ada dashboard admin, dashboard manager, terus ada file untuk delete, terus ada delete supplier, delete kategori, edit kategori, edit supplier, index untuk memanggil ini PHP supaya terlalu banyak panggilan. Nah, ada kategori supplier. Nah, di PHP shoot di laporan PHP shoot.com di row ini, panggil row ini juga untuk proses upload. Ini riwayat stok PHP, penampilannya ada di bagian wine row. Jadi ada tentang pengelahiran dan step. Buat tampil data PHP untuk penampilan kode ya, dan tampilannya kita di sini menampilkan
menampilkan semua misal dari tabel dari kategorisnya, tadi data-data suppliernya seperti itu. Kita lihat dulu di sini kita masuk ke admin gudang. Nah, di gudang lalu masuk ke menu dashboard, ke stok, ke supplier, ke kategori. Nah, di sini untuk penampilan warehouse tadi saya menampilkan kategori ke supplier. Nah, di sini kita sudah bisa melihat data dari nama-nama supplier, bisa mengeditnya juga dan bisa menghapusnya. Kita lihat dulu, tadi bisa menghapus. Ini udah punya ini, kita bisa kita buat baru aja. PT kain celana lepis, kontaknya saja, simpan supply. Oke, supaya sudah bisa ditambahkan. Kita ingin mengedit nomornya, bisa di sini kita bisa mengedit perubahan. Nah, kita juga bisa menghapusnya, hapus langsung, itu tidak ada ya. Nah, seperti itu untuk challenge yang ini. Implementasikan data agregat, menjelaskan tampilan semua record apa daripada tabel yang kamu buat. Gunakan query agregat dalam MySQL lalu tampilkan di Excel. Nah, untuk kodenya cek mungkin di sini. Sini update ini quantity data kodenya dari stok PHP. Kita lihat untuk tampilan, kita lihat untuk tampilannya di sini. Stok di sini kita bisa menambahkan jenis kain baru atau menambah stok dari kain yang sudah ada. Contohnya kita menambahkan kain baru, kita menambahkan jenis kain baru, jenis kainnya kain kemeja premium versi 2 dengan namanya tadi, dengan kategori kain kemeja. PT-nya dari PT CP kain kemeja premium, jumlahnya ada 100, harga per unitnya 1,2. Dan untuk barcode-nya transaksi kain kemeja 3. Nah, aksi ini apakah kita akan mengurangi atau menambah? Kita menambah dulu ya, karena seperti itu kita simpan dulu. Jenis kain tersimpan. Nah, tersimpannya di mana? Kita lihat tersimpannya itu ada di tabel mana saja. Kita melihat laporan stok. Nah, sini kain kemeja versi 2, kategori ini kain kemeja, suppliernya kain kemeja 100, harga per unitnya 1.200.000 rupiah. Di sini kita lihat lagi fiturnya. Nah, di sini untuk nanti ya, ini untuk fitur advance. Kita lanjut saja ke kode. Sudah menarik phone tadi. Di sini ada beberapa kode menggunakan
telepon. Sini ada stok HP, ada nantinya supplier, terus di laporan juga query. Lanjut ke jalankan select join minimal dari dua tabel, wajib menggunakan list thread. Nah, di sini saya sudah menggunakan select join, ya select join di beberapa tampilan. Misalkan di sini di laporan, tadi di manajer operasional sudah ada menu laporan. Nah, di sini di riwayat stok juga ada select join, di supplier juga, tapi bukan supplier. Banyak ya, ada stok from ini untuk menampilkan data saja. Scale stok, select from kategori, select from supplier. Itu kita sudah mengerjakan dari jalan yang ke-8. Lanjut ke challenge selanjutnya, challenge minus 9. Jalankan select join minimal dari 4 table. Untuk bootstrap kita lihat di step saja sini, terus kita lihat ke bawah skill update. Nah, sini kita sudah buat link bootstrap untuk penampilan di stok PHP. Jadi kan tampilannya sudah untuk tampilan stok ini tidak memakai bootstrap, dan untuk tadi tampilan dari data supplier saya sudah menggunakan table agar terlihat rapi, supaya juga yang tadi di supplier juga kita di laporan stok, penampilan laporan stok menggunakan table juga. Di sini juga menggunakan stok. Oke, untuk pekerjaan ini 9 sudah menggunakan bootstrap dan wajib menggunakan table juga, yang menarik ya. Masuk dari 10 itu implementasi load data, read, thread, update, dan delete. Tadi sudah juga kita mempraktekkan fitur untuk mengedit, menambah, update untuk mengupdate salah satu data biar jadi baru, dan delete untuk menghapus data yang tidak diinginkan. Tampilan ini kita sudah membuat ya, edit dan hapus dan menambah stok. Kita sudah melihat. Nah, ini untuk menambah baru ya. Lanjut ke jalan selanjutnya. Advanced SQL. Kita lihat. Sebelum ini implementasikan fungsi SQL join advanced ke fitur data, misalkan case management. Nah, ini case management ya, kemarin untuk tugas kita yaitu siswa yang belum pernah menjadi nasabah jika umum bisa jadi nasabah, tampil jika sudah nasabah dan bukan MAS juga. Tampilkan siswa punya TB di TB nasabah tapi tidak sama sekali di TB nasabah. Jadi kan semua siswa yang nama siswanya dengan nasabah. Jadi antara yang sudah menjadi nasabah dan belum menjadi nasabah. Nah, kita lihat di project plan yang biasa, yang lokasi untuk sistem persediaan stok barang, input update. Fitur utamanya yaitu input tadi sudah ada, update stok ada, dan laporan stok juga ada. Fitur tambahannya yaitu supplier dan kategori barang. Nah, fitur advance peringatan stok minimum, integrasi barcode sederhana. Saya di sini menggunakan peringatan stok minimum. Kita cobakan di ya.
ketika kita mengurangi, kita membandingkan, kita mengurangi kain batik premium setengahnya ya. Jenis kainnya kain batik jumlahnya kain batik jumlah 25. Harga per unitnya tadi 1.500.000. Kodenya kita buat kodenya kain batik kita kurangi transaksinya, berarti KS kurangi stok kain batik dengan kodenya 212. Kurangi stok proses stok hasil diperbarui. Sekarang kita bedakan dengan kurangi stok kain kemeja versi 1 dengan PT-nya kain kemeja dengan PT-nya CV kain kemeja premium jumlahnya 40. Harga per unitnya 1 juta. Belum dikurangi pengurangan tidak akan ada di nanti 1 juta. Apa yang berarti kami 1 juta, ini 1 juta dan kemeja 1.500.000 dan 500. Uang stok itu uang stok jenis kainnya kain kemeja versi 1 dengan kain kemeja dengan jumlahnya 40. Harga per unit 7.500. Harga kurang stok 7 kurang stok. Kita masih kembali kita lihat di peringatan stok. Nah, di kain kemeja premium tadi kan stoknya ada 45. Nah, dikurangi 40 ya, itu jumlah stoknya 5. Nah, di sini di manajer operasional terjadi peringatan untuk kain kemeja premium 1 versi 1. Nah, ini tapi tadi kita saat mengurangi jumlah stok yang kain batik 25 agar menjadi stoknya mengurang, itu yang mengurang dari 50 jadi 25. Itu tidak menjadikan dia ada di lapangan stok seperti itu. Jadi lapangan stok ini untuk menampilkan stok kain dan peringatan ini untuk memperingatkan si manajer supaya melihat dalam stok yang kurang dan memberitahukan untuk menambah ke admin operasional seperti itu. Mungkin untuk penjelasan dari level 1 dan sampai level 11 saya selesaikan. Ini ya ada kesalahan. Sekian penampilan tugas ujian akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.